Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Oke, hari ini ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran ya, ada baiknya kita berdoa dulu ya supaya pembelajaran yang kita terima akan menjadi apa? Berguna bagi kita semua. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Halo teman-teman, sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, ibu absen dulu lah ya. Absen kalian mana ya? Siapa hari ini yang tidak masuk nak? Siapa? Dani. Yadi saja. Yadi, Sandri. Yadi apa keterangannya nak? Alpa. Yadi Alpa. Terus? Yadi Alpa. Santri sakit. Ya, mari kita berdoakan semoga yang sakit segera sehat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pelajaran kita hari ini ya sama halnya masih menyangkut dengan pelajaran yang sudah kita lalui sebelumnya. Kalau kita kemarin adalah masih ketenaga kerjaan. Hari ini kita akan membahas tentang pengangguran. Orang yang mencari pekerjaan. Terus apa lagi? Belum ada lowongan. Apa? Belum ada lowongan. Apa nak? Belum ada lowongan. Belum ada lowongan. Ya, belum adanya lowongan mengakibatkan adanya pengangguran. Oke. Kemudian kita akan pengangguran. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mencari penyebab dari pengangguran. Kemudian apa lagi? Jenis-jenis pengangguran. Itu yang perlu kalian ketahui. Jadi, meskipun penganggurannya ada jenisnya. Ada pengangguran sesuai pendidikannya. Ada pengangguran sesuai dengan pekerjaannya. Itu ya. Banyak. Nah, ini coba kita lihat dulu. Kemudian yang ini. Wong nyari gawe. Orang Nyari gawe. melamar pekerjaan. Magang. Nah, ini sama kayak kemarin. Pengangguran. Penting ya. Ini. Wong kurang. Apa? Ini. Keadaan apa itu? Rakyat miskin. Iya, rakyat miskin. Nah, jadi dari semua gambar ini gambar ini tadi, apa hubungannya dengan pengangguran? Nih, apa hubungannya dengan pengangguran? Coba siapa yang bisa? Banyaknya calon pekerja sehingga menyebabkan terisinya sedikitnya Apa? Sedikitnya kerja. Ayo, apa ini? Apa seorang wisuda? Kemudian apa hubungannya dengan banyak? Menambah persaingan pencari kerja. Berarti itu nambah apa? menambah pengangguran. Menambah pengangguran. Iya. Oke. Ini sudah pasti apa? Sudah pasti orang yang mencari pekerjaan berarti dia seorang pengangguran. Ya. Nah, ini lihat. Dia pasti seorang pengangguran. Pasrah itu. Nah, analisisnya apa? Pasrah. Pengangguran apa tuh? Pengangguran tetap. Pengangguran
dia, nah benar, di PHK, apakah dia memang sedang mencari? Belum digaji. Jadi dari sini juga kita akan mengetahui, kita akan mempelajari tujuan dari pembelajaran kita ini. Kita akan mengetahui itu jenis-jenisnya, ini banyak lah jenisnya. Ini. Kalau ini apa? Rezeki. Ya, itu apa? Kalau tadi, ya memang pengangguran. Kalau yang tadi analisisnya penganggurannya. Yang ini apanya? Penyebab dari pengangguran. Bu bisa juga sebagai dampak pengangguran. Apa? Orang yang sedang mencari pekerjaan, tidak punya pekerjaan, atau menyiapkan suatu usaha baru. Ya, tuh. Jenis pengangguran. Ada berapa? 10. Ada 10. Pertama adalah pengangguran terbuka. Yang kedua, terselubung. Yang ketiga, musiman. Yang keempat, fiksional. Pengangguran karena upahnya terlalu tinggi. Ya. Kemudian pengangguran struktural. Pengangguran teknologi dan pengangguran potensial. Apa itu? Nih, kita bahas. Potensial. Pengangguran yang berpotensi. Nah, ini Awak kan di mana? Nah, kita lihat ya. Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak menjelaskan maksud dari pengangguran teknologi? Nah, yang mudah ya, yang bisa untuk dianalisis, dicermati. Gampang itu, pengangguran teknologi. Ada. Apa coba? Ada yang tahu? Apa? Ayo. Pengurangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi. Iya. Karena Ini ojek. Teknologi. Dari ojek biasa ke ojek online. Grab, nah ini butuh. Tidak ada aplikasi. ayo, yang lain. Ayo, perkembangan teknologi mengakibatkan menjadinya bertambahnya pengangguran. Nah, itu kan pengangguran teknologi. Dia menganggur karena kemajuan teknologi. Misalkan di suatu perusahaan. Bayangkan di suatu perusahaan. Apa nak? Apa? Dimalun ngomong. Gak apa-apa. Suatu perusahaan yang beralih mengandalkan mesin. Nah, iya, suatu perusahaan yang beralih mengandalkan mesin. Yang tadinya menggunakan tenaga manusia, sekarang menggunakan tenaga mesin. Jadi manusianya kemana? Jadi menganggur. Ya. Karena kenapa? Digantikan oleh mesin. Iya, digantikan oleh mesin sehingga dia dikurangi para pekerjanya dengan apa kalau mengurangi pekerja dalam perusahaan itu namanya apa? PH.
Nah, ini lembar LKPD untuk pekerjaan kelompoknya. Kelompok apa kemarin? Ketenaga kerjaan. Kemudian kelompok tenaga kerja. Silakan gabung nak dengan kelompoknya nak. Ini nak. Ayo nak digabung nak, gabunglah. Berapa kemarin 6 ya? Ini sudah 6. Gabung nak, gabung nak. Iya sayang. Ini sudah satu. Dicermati gambar-gambar yang ada di LKPD itu, kemudian dianalisis ya, permasalahan tiap kelompok yang sudah ibu buat di lembar LKPD itu. Silakan dikerjakan. Ini mana satu lagi? Ini ya? Silakan dikerjakan. Nanti setelah kalian dapat mencari informasi-informasinya, diskusikan bersama teman kelompok. Nanti setelah didiskusikan kalian rangkum, kemudian nanti kita akan presentasi satu persatu kelompok. Ya, sembari kalian bekerja, ibu akan mengambil nilai sikap. Saya sikap meski baik. Keaktifan. Cara kalian berkomunikasi antara kelompok. Ya. Kerjasamanya. Silakan. Di internet juga ada, di buku-buku yang kalian punya. Silakan nak. Lihat di sini nak. Lihat permasalahannya ini. Nah, nih, ya, dicari permasalahannya. Dibaca di situ ada permasalahannya nak. Stabilitas politik tidak stabil. Ya, kenapa itu menjadi penyebab dari pengangguran? Ada penyebab berarti nanti akan ada cara mengatasinya.
Pasar tidak tempat tempatnya. Nah, kalau kan di sini ada permasalahan yang pertama, misalkan tekanan demografis dalam jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Kalian cari dulu apa yang kalian tidak pahami tentang kalimat tersebut. Nah, ya, dari situ nanti kalian akan mengetahui apa maksud isi dari permasalahan tersebut. Jadi kalian akan menjabarkan, menganalisisnya lebih luas lagi, ya. Cari itu di internet, banyak itu literatur mengenai kata-kata yang tidak mudah untuk kita pahami, ya. Di situ nanti akan dijelaskannya, kalian menganalisisnya, kalian menalarnya, ya, apa maksud dan tujuannya tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan, nak. Tidak apa-apa. Yes, one. Ayo semangat. Ayo bekerja. Kalau tidak mau jadi pengangguran harus bersemangat. Nah, ya. Ini termasuk pengangguran, Mbak? Ya. Dari situ Umur pengangguran. Masih ingat umur produktif dalam bekerja berapa? 15 tahun. 15 sampai Sampai 64. 65 tahun. Kalian umurnya berapa nih? 17. 17 berarti sudah termasuk? Masuk pengangguran. Ya, bukan. Termasuk usia produktif yang sudah bisa bekerja. Ya. Nah, kalau kita mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, mempunyai keahlian, ya, maka kita akan mudah untuk mendapat pekerjaan. Mudah mendapatkan pekerjaan, tidak pengangguran. Boleh gawe. Nah, boleh gawe, boleh duit, apa bini? Nanti dulu. Ya, benar. Apalagi tujuannya, ya. Senangkan kedua orang tua. Menyenangkan kedua orang tua, boleh. Sangat bijaksana. Dan pembeli kopi transaksi antara penjual dan pembeli. Beli kopi cakupan dunia. Cakupan dunia. Dan membeli Beli kopi cakupan dunia dari satu negara ke negara lain. Beli kopi cakupan dunia. Kedua atau antar negara. dari satu negara ke negara lain. Hafalannya itu apa? Boleh. Dari satu negara ke negara lain. Ya. Itu sudah. Ini nih pengertiannya bukan. Ya, pengertiannya dulu. Kita mengetahui dulu apa itu pasar global. Kalau kita tahu dasarnya. Iya, benar. Tahu dulu dasarnya, nanti baru akan mengembangkan apa maksud
permasalahan tersebut. Kemarin di Di sini aja presentasinya kita di sini aja nggak usah ke depan. Kita harus mensyukuri apa yang diberikan. Dari upayanya ada nggak di situ? Cara mengatasi Terserah. cara mengatasi Ya, mempersiapkan pendidikan dan pelatihan udah siap? Kelompok mana dulu nih? Kelompok ketenaga kerja. Sudah siap? Sekali lagi. Meningkatkan tenaga kerja. Meningkatkan tenaga kerja. Ya. Meningkatkan dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja. Modal dan tenaga kerja. Yang akan mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok ketenaga kerjaan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Penyebab terjadinya pengangguran. 1. Stabilitas politik yang tidak stabil. Perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara Yang lain dengan Indonesia. Keberadaan pasar global. Stabilitas politik adalah bagian dasar penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Penataan di bidang politik memiliki implikasi terhadap kehidupan ekonomi. Kekuatan politik dan ekonomi saling mempengaruhi secara reciprokal dan hal ini dapat terlihat di dalam kehidupan demokrasi di Indonesia pada saat ini. Kebijakan proteksionis subsidi sumber. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan proteksionis, yaitu 1. Tarif, 2. Kuota impor, 3. Pembatasan administrasi, 4. Undang-undang anti dumping, 5. Subsidi langsung, 6. Subsidi ekspor, 7. Manipulasi nilai tukar, 8. Sistem paten internasional, 9. Batasan imigrasi berbasis pekerjaan, misalnya syarat sertifikat tenaga kerja atau kuota visa kerja. 10. Kampanye politik yang mendorong konsumsi produk dalam negeri. Kampanye 100% di Indonesia atau bui Amerika yang dianggap sebagai proteksionis di luar hukum. 11. Belanja pemerintah preferensial, misalnya bui Amerika. UU Federal yang meminta pemerintah Amerika Serikat mengutamakan pembelian produk buatan Amerika Serikat. Pasar global adalah sebuah pasar yang transaksi antara penjual dan pembeli melingkupi cakupan dunia dari satu negara ke negara lain. Beda halnya dengan pasar lokal yang jalur distribusinya hanya mencakup satu negara saja. Stabilitas politik yang tidak stabil. Perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Keberadaan pasar global juga merupakan penyebab pengangguran
Karena jika stabilitas politik tidak stabil, penyusunan strategi kehidupan ekonomi tidak sesuai dengan tujuan. Sedangkan negara-negara maju juga protektif terhadap ekspor dan impor, sehingga keberadaan pasar global pun menjadi terkendala, mengakibatkan perusahaan menjadi mengurangi produk barang dan jasa yang akan diekspor, sehingga perusahaan tidak membuka lowongan pekerjaan, bahkan mengurangi para pekerja, maka bertambah pula pengangguran. Satu, stabilitas politik adalah bagian dasar penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Penataan di bidang politik memiliki implikasi terhadap kehidupan ekonomi. Kekuatan politik dan ekonomi saling mempengaruhi secara resiprokal, dan hal ini dapat dilihat di dalam kehidupan demokrasi di Indonesia pada saat ini. Kebijakan proteksionis memiliki latar belakang atau alasan yang bermacam-macam, sehingga pemerintah negara menganut atau mengambil kebijakan proteksionis. Alasan negara mengambil kebijakan ini antara lain: satu, dari adanya perdagangan bebas, yang diuntungkan adalah negara-negara maju saja karena memiliki modal dan teknologi yang maju. Dua, untuk melindungi industri dalam negara yang baru tumbuh. Tiga, untuk menyehatkan negara pembayaran. Empat, untuk meningkatkan penerimaan negara. Lima, terdapat pula macam-macam kebijakan perdagangan proteksionis antara lain kuota impor, kuota ekspor, subsidi, tarif impor, tarif ekspor, permi, diskriminasi harga, larangan ekspor, larangan impor, dan dumping. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperluaskan dan menguasai pasar. Pasar global adalah sebuah pasar yang transaksi antara penjual dan pembeli meliputi cakupan dunia dari satu negara ke negara lain. Contoh pasar global: kegiatan ekspor dan impor. Contoh persamaan perusahaan pasar global. Satu, Apple, Samsung, Indomie, Kopiko, Tesla. Cara mengatasi pengangguran: mempersiapkan pendidikan, memindahkan tenaga kerja, dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja, mampu menampung tenaga kerja yang menganggur, dapat mendirikan industri bersifat padat karya. Cara masuk pasar global: ekspor produk, lisensi, joint venture, investasi langsung, partnership. Demikian yang materi yang bisa saya sampaikan, itu saja. Sekian. Terima kasih. Baiklah teman-teman, dari penjelasan teman saya tadi, apakah ada yang kalian tanyakan? Ulangi permasalahannya. Penyebab terjadinya pengangguran itu apa? Yang lain diam dulu, nak, dengarkan suaranya, nanti nggak tahu lagi apa yang mau ditanyakan. Pokok sayang. Penyebab terjadinya pengangguran karena demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan kerja, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja
stabil. Perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Keberadaan pasar global. Tentu saja penyebab terjadinya pengangguran bersih. Dan itulah penjelasan tentang penyebab terjadinya pengangguran. Bagi teman-teman yang belum jelas, bisa langsung menanyakan. Silakan Bisa langsung bertanya. menanggapi hasil presentasi dari kelompok ketenagakerjaan yang membahas tentang permasalahan apa itu tadi nak? Penyebab terjadinya pengangguran. Ya, penyebab terjadinya pengangguran yang di bidang apa? Ada kan? Pasar global. Pasar global. Apalagi itu tadi? Stabilitas politik. Terus apa lagi? Kebijakan proteksionis. Ya. Tadi apa? Penjelasannya? Penjelasannya? Kenapa? Karena stabilitas politik itu apa? Dasar penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Penataan di bidang politik memiliki implikasi terhadap kehidupan ekonomi. Kekuatan politik dan ekonomi saling mempengaruhi secara resiprokal, dan hal ini dapat terlihat di dalam kehidupan demokrasi di Indonesia pada saat ini. Tidak stabil. Stabilitas itu berarti adalah apa? Penyusunan strategi, ya enggak? Nah, penyusunan strategi yang digunakan dalam perusahaan. Kenapa dia menyebabkan pengangguran? Lagi, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Anissa. Ya, Anissa. Nomor 1, Anissa bertanya apa, Anissa? Mengapa kemiskinan sering dikaitkan dengan pengangguran? Nah, Sering dikaitkan dengan pengangguran. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. sudah itu aja. Oke, ada lagi? Kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Apa dari kelompok Aldi ada tidak? Ayo Aldi, Aldi ini biasanya penuh inspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Mana. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Menurutmu, apakah kemajuan teknologi dapat menyebabkan pengangguran? Nah, Bapak. Ayo, siapa lagi? Doni. Yang lainnya dulu nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febrian. Saya ingin bertanya, Boleh, silakan. apakah penyebab terjadinya dependrogen? Apa? Oh iya, apa penyebab terjadinya pengangguran? Oh, Terus itu menurut penyebab pengangguran menurut Stephen Robin. Ya. Nah, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana, moderator? Apakah ada lagi membuka peluang lagi pertanyaannya atau mau dijawab? Silakan, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Perwakilan dari kelompok Miranda. Kami berikan satu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, saya Muhammad Fadil Pratama ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok
Ya, silakan. Silakan. Ketenaga kerja. Apa dampak pengangguran bagi negara? Apa dampak? Dampak pengangguran bagi negara. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat jelas dari Fahri. Kami Berikan kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan. menjawabnya. Dipersilahkan. Ya, silakan dicatat. Yang memberikan pertanyaan tadi harap untuk mendengarkannya dengan seksama. Bisa diperhatikan. Kenapa kemiskinan sering berkaitan dengan pengangguran? Ketika angka pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik. Dan ketika tingkat pengangguran menurun, maka tingkat kemiskinan juga turun. Dalam teori, selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya adalah pasti miskin. Oke, itu saja. Pertanyaan dari Heru Lasmana. Tolong didengarkan. Menurutmu apakah kemajuan teknologi dapat terjadinya pengangguran? Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan dan penurunan pengangguran. Iptek dapat meningkatkan pengangguran apabila perkembangan iptek di dunia kerja, peran, usaha, dan kemampuan manusia dalam mengerjakan suatu pekerjaan sudah mulai tergantikan oleh mesin. Bagaimana? Gimana kalau dari Heru? Baiklah, jawaban dari saudari Fira dapat saya terima. Terima kasih. Thank you. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Febian. Tolong disimak. Apakah penyebab pengangguran menurut Stephen Robin? Menurut Stephen Robin, menjelaskan bahwa kompetensi adalah suatu keahlian atau kapasitas setiap orang untuk mengerjakan tugas-tugas dalam suatu pekerjaan, yang mana kemampuan tersebut didasarkan pada faktor fisik dan faktor intelektual. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah. Baiklah, jawaban dari Dery saya terima. Oke. Masih ada lagi pertanyaannya? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fahri. Apa dampak pengangguran dari negara? Bagi negara, menurunkan pendapatan nasional, menurunkan pendapatan per kapita masyarakat, sumber kemiskinan masyarakat, hingga pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Saya terima tentang masalah ekonomi. Ya. Nanti atau mau kita ganti kelompok lain? Kalau sudah mau diganti kelompok lain, silakan untuk dirangkum. Ya. Hasil diskusi kamu, kelompok ketenaga kerjaan. Negara berkembang termasuk Indonesia, keberadaan pasar global juga merupakan penyebab pengangguran karena jika stabilitas politik tidak stabil, penyusunan strategi kehidupan ekonomi tidak sesuai dengan tujuan, sedangkan negara-negara maju juga protektif terhadap ekspor dan impor, sehingga keberadaan pasar global pun menjadi terkendala, mengakibatkan perusahaan menjadi mengurangi produksi barang dan jasa yang akan diekspor, sehingga perusahaan tidak membuka lowongan pekerjaan, bahkan mengurangi para pekerja, maka bertambahlah pula pengangguran. Ya, jadi Sekian simpulan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, pertanyaannya tadi, masalah yang dihadapi oleh ini adalah stabilitas politik yang tidak stabil. Kemudian perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Nah, keberadaan pasar global itu yang menyebabkan adanya pengangguran. Kenapa? Nah, karena pertama, stabilitas itu adalah stabilitas politik itu bagian dari dasar penyusunan strategi perusahaan. Politik itu sama dengan strategi. Strategi dalam suatu perusahaan. Strategi
menambah para pekerja, ya, harusnya akan menambah para pekerja dan meningkatkan mengurangi pengangguran harusnya, tetapi ternyata tidak. Karena penyusunan strategi itu yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan terjadinya pengangguran. Kemudian dari strategi itu ada perilaku proteksionis. Apa proteksionis? Apa nak? Perilaku yang Antagoni. apa? Yang kuat, ya, yang pembatasan. Ya, dia protek, dia membatasi. Ya. Jadi perusahaan itu memiliki standar politik tuh, memiliki pembatasan. Nah, pembatasan terhadap penyusunan strateginya itu tapi dibatasi itu. Nah, karena keberadaan pasar global, pasar global itu apa tadi nak? Pasar antar negara yang isinya apa? Yang isinya adalah ekspor impor. Nah, pembatasan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, pembatasan ekspor impor mengakibatkan apa? Mengakibatkan berkurangnya produksi kita terhadap barang dan jasa, karena kita tidak bisa mengekspor, jadi otomatis barang kita akan berkurang. Kalau barang berkurang berarti para pekerjanya juga sedikit berkurang, mengakibatkan apa? Tidak bukanya lowongan kerja, bahkan bisa mengurangi para pekerja. Akibatnya apa kalau mengurangi para pekerja? Adanya tadi pengangguran akibat PHK tadi. Itu maksudnya. Bisa dipahami semua? Kita lanjut kepada kelompok berikutnya. Kelompok, silakan. Baiklah, saya dari kelompok Angkatan Kerja akan mempresentasikan materi kami hari ini. Hasil diskusi. Ya, silakan. Yang akan dibacakan siapa? Yang akan dibacakan oleh Fahri. Ya, silakan saudara Fahri. Baiklah, saya akan Yang lainnya harap di Sultan Fahri, yang lainnya harap di amati. Silakan kalau nanti ada pertanyaan yang menyangkut hasil diskusinya, silakan. Baiklah, saya akan memaparkan. Jadi, tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar yang merupakan salah satu penyebab atau masalah pengangguran. Dikarenakan banyaknya jumlah angkatan kerja baik golongan usia, gender laki-laki atau perempuan, pendidikan apakah itu tamatan SD, SMP, SMA ataupun sarjana yang terkait dengan usia produktif dalam angkatan kerja yang meningkatkan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia yang lebih kecil daripada pencari kerja, sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran. Pengangguran juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi kecil karena berkurangnya pendapatan dari penduduk. Sedangkan penduduk semakin tahun semakin banyak dan semakin membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu solusi yang harus dilakukan oleh pengangguran penduduk berusia produktif, yaitu meningkatkan keahlian melalui kursus-kursus, pelatihan-pelatihan atau kelompok tutorial di internet sebagai modal untuk mencari pekerjaan dan atau untuk membuka usaha sendiri. Baiklah, saya Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Yang ingin bertanya, silakan. Pada kelompok yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Kalau masih ada yang ingin diketahui dari diskusi kelompok angkatan kerja, masalahnya apa nak? Permasalahannya apa? Permasalahan yang kalian diskusikan itu apa nak? Ya, ini. Ya, apa?
ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil daripada jumlah pencari kerja. Nah, apa itu maksudnya? Jumlah lapangan kerjanya yang tersedia dikit, yang nyari pekerjaannya banyak. Tuh yang menyebabkan pengangguran. Satu masalahnya. Yang kedua tadi, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Itu tadi sama, hampir sama dengan yang di bawah tadi. Oke. Berarti apa? Pertumbuhan ekonomi sedikit atau kecil, tetapi angkatan kerja, pertumbuhan angkatan kerja semakin meningkat. Pertumbuhan berarti semakin banyak. Nah, tanya silakan. Kelompok Febrian nggak ada pertanyaan. Kelompok lain? Ada, Bu. Ada. Ada, silakan. Siapa dulu? Silakan Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agus Saharani akan bertanya kepada kelompok Hai penyanyi. Anggun. Apa yang akan terjadi bila jumlah penduduk produktif tidak sebanding dengan lapangan kerja? Apa yang terjadi jika Bila jumlah penduduk produktif tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan? Sama dengan pertanyaan, dengan permasalahan kamu itu. Cuma beda kata-kata saja. Silakan. Ada lagi? Ayo. Didengar? Tolong jelaskan data demografi. Data demografis. Apa itu data demografis katanya? Data demografis. Sudah dicatat? Belum. Demografis. Ada lagi? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab tanya dari Nabi. Jelaskan data demografi. Data demografis. Yang lain dengarkan. Walaupun pertanyaan nanti dulu, Heru. Ya. Walaupun pertanyaan dari kelompok lain akan bermanfaat juga bagi kelompok kalian. Silakan. Data tentang sekelompok orang menurut atribut tertentu seperti usia jenis kelamin, tempat tinggal, dan dapat mencakup faktor sosial ekonomi seperti pekerjaan, status keluarga atau pendapat. Bagaimana, Prof. Muhammad Rafi? Terima kasih atas penjelasannya. Saya merasa jelas. Terima kasih ya. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Coba ya biar agak lebih semangat lagi, kita beri tepuk tangan dulu. Tanya dari Agus Saharani. Nggak ditutup. Apabila jumlah penduduk produktif Diam yang lain. sebanding dengan lapangan kerja, jika lebih banyak jumlah penduduk produktif, maka akan terjadi banyak pengangguran karena kurangnya lapangan kerja. Hal ini dapat meningkatkan tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat. Apa nak? Ulang lagi. Ibu udah dengar. Jika lebih banyak jumlah penduduk produktif, maka akan terjadi banyak pengangguran karena kekurangan lapangan kerja. Hal ini dapat meningkatkan tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau banyak lapangan, banyak yang mencari kerja,
daripada lapangan pekerjaan akan mengakibatkan pengangguran. Ya, pengangguran yang juga berdampak adanya potensi apa? Potensi kriminal begitu. Ya. Kelompok lain gimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Bagaimana kelompok lain? Jawab dong. Teman yang bertanya. Tanya. Moderator tanya, moderator. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Oke. Kalau tidak ada, kalau tidak ada lagi kami akan menutup. membaca kesimpulannya dulu. Baca kesimpulan. Silakan dibaca kesimpulannya. Silakan. Dari permasalahan kalian itu. Tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar yang merupakan salah satu penyebab atau masalah pengangguran dikarenakan banyaknya jumlah angkatan kerja baik golongan usia, gender laki-laki atau perempuan, pendidikan apakah itu dalam SD, SMP maupun sarjana yang terkait dengan usia produktif dalam angkatan kerja yang meningkatkan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia yang lebih kecil daripada mencari kerja sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran. Cara mengatasinya? Pengangguran juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi kecil karena berkurangnya pendapatan dari penduduk, sedangkan penduduk semakin tahun semakin banyak dan semakin membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu solusi yang harus dilakukan oleh pengangguran penduduk usia produktif yaitu meningkatkan pekerjaan melalui kursus-kursus, pelatihan-pelatihan atau menonton tutorial-tutorial internet sebagai modal untuk mencari pekerjaan dan atau untuk membuka usaha sendiri. Oke. Berarti ya. Pertama tadi apa? Tekanan demografis. Tekanan demografis. Demografis yang kita bahas di sini adalah tentang banyaknya para angkatan kerja baik dalam bentuk dalam kelompok pendidikan, kelompok jenis kelamin, kelompok apa lagi tadi? Kelompok pendidikan. Kemudian mana? Pendidikan. Terus apa lagi? Usia. Gender itu apa? Ialah laki-laki ataupun perempuan. Nah, pendidikan. Nah, itu semuanya, tekanan demografis. Nah, semakin banyak angkatan kerja itu, ya. Angkatan kerja itu yang diantaranya adalah pengangguran,
menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Silakan. Masalahnya, tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu, kemiskinan, ketimpangan pendapat, dan urbanisasi. Khususnya, ketimpangan pendapat juga menjadi penyebab pengangguran karena merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah. Ketimpangan pendapatan mencerminkan pemerataan hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang, ataupun dari kepemilikan faktor-faktor kondisi kalangan penduduknya. Urbanisasi adalah sebuah perpindahan populasi dari wilayah pedesaan menuju ke kota dan mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk yang berada di desa. Urbanisasi juga merupakan penyebab dari pengangguran karena perpindahan dari desa ke kota yang mengharapkan akan mendapatkannya pekerjaan di kota yang mengakibatkan bertambahnya pengangguran di kota tersebut. Cara mengatasinya dengan meningkatkan potensi diri, baik dengan meningkatkan keahlian ataupun pengetahuan dengan cara mengikuti kursus pelatihan dan seminar berbayar ataupun yang gratis yang disediakan pemerintah, swasta atau individu. Itulah kesimpulan yang saya simpulkan. Ini aku baca dulu. Ya. Jadi ya, Nak. Salah satu kemudian penyebab pengangguran berikutnya adalah tekanan kenaikan upah yang di tengah dunia usaha yang masih lesu. Kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan urbanisasi itu juga salah satu semua penyebab pengangguran. Apa maksudnya? Ya, tekanan kenaikan upah. Apa maksudnya? Keinginan para pekerja menginginkan upah yang besar. Sedangkan perusahaan sendiri memiliki keuntungan yang secukupnya. Jadi untuk menambah penghasilan atau upah karyawan itu agak sulit. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan para pekerja tidak ingin tidak ingin menerima pekerjaannya. Kemudian kemiskinan. Kemiskinan, bayangkan kita miskin. Berarti apa? Kita mau mencari pekerjaan. Kita mencari pekerjaan. Apa? Salah satu kekuatan kita dalam bekerja. Kita harus memiliki keahlian, memiliki pengetahuan. Dengan cara apa? Belajar, terus mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, semua itu berbayar misalkan. Sedangkan kita miskin, tidak punya uang, maka kita tidak mengikuti pelatihan tersebut, tidak punya keahlian. Kemudian urbanisasi. Apa urbanisasi tadi? Perpindahan penduduk dari kota ke Kota. dari desa ke kota. Tujuan dari desa ke kota untuk apa? Mencari pekerjaan. Lah, akibatnya apa? Bertambahnya pengangguran sebelum dia mendapatkan pekerjaan. Paham ya? Oke. Baik. Kita akan simpulkan materi pelajaran kita hari ini, ya. Pengangguran. Yang pertama pengangguran tadi. Apa pengangguran? Tahu seperti yang kemarin? Orang yang tidak bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ini adalah jenis. Kemudian apa? Jenis pengangguran. Lihat, coba baca. Yang pertama, jenis pengangguran. Pertama, Konjungtur. menurut penyebabnya. Pengangguran Konjungtur. konjungtur. Apa baca? Pengangguran
pengangguran yang betul, siklis, adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Apa maksudnya? Oh, tidak diinflasi. Iya, karena apa itu? Turunnya kegiatan perekonomian. Misalkan perusahaannya tutup, Tuh, bangkrut, maka pekerja akan PHK, di PHK, maka menjadi pengangguran. Kemudian meningkatnya apa? Harga pokok Ekonomi. kebutuhan, ya, itu juga. Kenapa dia begitu? Ayo nak. Oh, Cari pekerjaan. Kemudian pengangguran apa berikutnya? Menurut penyebabnya struktural struktural. adalah pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Ya, perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur. Struktur apa? Struktur atau komposisi perekonomian. Apa komposisi? Isi dari perekonomian. Nah, berikutnya Pengangguran friksional. pengangguran Friksional Pengangguran akibat kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Nah, kalau bahasa kita itu susah untuk mencari Pegawai, pekerjaan atau susah mencari tempat lapangan pekerjaan. Biasanya itu ada di mana? desa. Ada di pedesaan. Tuh. Kemudian itu apa? Lihat gambarnya dan analisis pengangguran teknologi yang tadi. Karena ada mesin tuh. Ya, diganti penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Kalau selama ini kita buat Dulu panen pakai arit. ya, kalau dulu panen pakai arit, sekarang sudah pakai mesin. Pakai apa itu namanya? Tracer. Apa sih? Komben namanya. Nah, enggak. Ya, Mobil getah. mobil ketam. Komben namanya. Traktor. Komben. Traktor bukan? Komben. Bukan. Oh, dulu banyak sawah pakai apa? Banyak sawah pakai cangkul ya. Sekarang sudah pakai traktor. Nah, itu ya. Tuh. Dulu kebu. Kemudian ini apa? Menurut cirinya. Jenis pengangguran menurut cirinya. Pengangguran terbuka. Orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Itu adalah pengangguran terbuka. Paham ya maksudnya? Paham nggak? Dia tidak mau bekerja. Ada juga yang selalu berusaha mencari kerja. Kemudian setengah menganggur. Orang bekerja tapi tenaganya kurang bermanfaat. Berusaha untuk berguna. Apa maksudnya? Ada orang yang bekerja tetapi dia tidak begitu dimanfaatkan oleh pekerja. Mungkin dia tidak sesuai dengan apa? Kriteria. Kriteria, boleh. Tidak sesuai dengan pendidikannya misalkan ya. Kemudian Tidak punya skill. ya, karena dia tidak mempunyai skill tapi dia misalkan anak siapa? Seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung. Tenaga kerja tidak bekerja optimal. Saat tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Apa maksudnya? Tenaga kerja yang mungkin apa? Apa coba? Apa nak? Ayo, tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal apa? Apa? Ayo. Susah hidupnya. Masa itu sendiri? Kurang optimal. Tani.
musiman, tidak bekerja dengan seluruhnya, tidak mengerjakan secara keseluruhan, atau dia sedang bekerja tapi dia tidak sedang ada di tempat kerja, atau mungkin sedang cuti barangkali ya. Kemudian apa pengangguran? Musiman. Pengangguran saat pergantian musim, contohnya saat menunggu panen. Dia bekerja, panen. Dia bekerja, misalkan menanam padi dulu. Kemudian dia tidak bekerja lagi. Menganggur kan? Nah, nanti dia akan bekerja lagi setelah panen. Itu namanya pengangguran musiman. Mana ya? Ini apa ini? Oh, ini penyebab penganggurannya tadi ya. Mana cara mengatasi pengangguran? Baca. Oke, dari situ ada yang ingin ditanyakan. Untuk materi kita berikutnya itu adalah tentang, nah ini salah ya, tentang dampak. Mana dampak? Nih, dampak pengangguran dan cara mengatasi pengangguran. Kalau dampak itu apa, Nak? Akibat. Kalau dampak itu setelah atau sebelum? Setelah. Kalau yang kita pelajari hari ini adalah Sekarang. tadi kan adalah penyebab pengangguran, berarti kegiatan apa itu? Kegiatan yang sebelumnya, ya kan? Namanya adalah penyebab. Kalau yang setelah adalah dampak. Ada sebab, ada akibat. Dampak itu sama dengan akibat. Itu yang akan kita pelajari pada besok pertemuan berikutnya. Masih semangat? Tepuk tangan untuk kita semua. Pengetahuan ya, nanti dibagikan ya. SKPD pengetahuan yang akan dikerjakan setiap individu. Siap, Bu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semangat? Ya. Lebih semangat lagi besok, Nak ya. Oke, terima kasih atas keaktifan dan kerjasama antar sesama teman kalian. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Oke, untuk itu silakan ketua kelas nanti bentar tutup dulu. Ya, nanti ini adalah untuk materi kita berikutnya ya. Oke, silakan untuk ketua kelas menutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Halo teman-teman, mengakhiri pelajaran pada siang hari ini telah mulai. Sudah selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab tanya dari Nabi. Jelaskan data demografi. Data demografi. Yang lain dengarkan. Walaupun pertanyaan nanti dulu, Heru. Ya. Walaupun pertanyaan dari kelompok lain akan bermanfaat juga bagi kelompok
seperti usia jenis kelamin, tempat tinggal, dan dapat mencakup faktor sosial ekonomi seperti pekerjaan, status keluarga atau pendapat. Bagaimana Prof. Muhammad Rafi? Terima kasih atas penjelasannya. Saya merasa jelas. Terima kasih ya. Silakan pertanyaan berikutnya. Coba ya biar agak lebih semangat lagi, kita beri tepuk tangan dulu. Pertanyaan dari Agus Sararani. Nah, ditutup. Apabila jumlah penduduk produktif Diam yang lain. berbanding dengan lapangan kerja, jika lebih banyak jumlah penduduk produktif, maka akan terjadi banyak pengangguran karena kurangnya lapangan kerja. Hal ini dapat meningkatkan tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat. Apa nak? Ulang lagi. Ibu udah dengar. Jika lebih banyak jumlah penduduk produktif, maka akan terjadi banyak pengangguran karena kekurangan lapangan kerja. Hal ini dapat meningkatkan tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau banyak yang mencari kerja daripada lapangan pekerjaan akan mengakibatkan pengangguran. Ya, pengangguran yang juga berdampak adanya potensi apa? Potensi kriminal begitu. Ya. Kelompok lain gimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Bagaimana kelompok lain? Jawab dong. Kemana yang bertanya? Tanya. Moderator tanya, moderator. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Kalau tidak ada, Kalau tidak ada lagi kami akan menutup. membaca kesimpulannya dulu. Kesimpulan. Silakan dibaca kesimpulannya. Silakan. Dari permasalahan kalian itu. Tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar yang merupakan salah satu penyebab atau masalah pengangguran dikarenakan banyaknya jumlah angkatan kerja baik golongan usia, gender laki-laki atau perempuan, pendidikan apakah itu dalam SD, SMP maupun sarjana yang terkait dengan usia produktif dalam angkatan kerja yang meningkatkan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia yang lebih kecil daripada pencari kerja sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran. Cara mengatasinya? Pengangguran juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi kecil karena berkurangnya pendapatan dari penduduk, sedangkan penduduk semakin tahun semakin banyak dan semakin membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu solusi yang harus dilakukan oleh pengangguran penduduk usia produktif yaitu meningkatkan keahlian melalui kursus-kursus, pelatihan-pelatihan atau menonton tutorial-tutorial di internet sebagai modal untuk mencari pekerjaan dan atau untuk membuat usaha sendiri. Oke. Berarti ya. Pertama tadi apa? Tekanan demografis. Demografis yang kita bahas di sini adalah tentang banyaknya para angkatan kerja baik dalam bentuk dalam kelompok pendidikan, kelompok jenis kelamin, kelompok apa lagi tadi? Kelompok pendidikan. Kemudian mana? Pendidikan. Terus apa lagi? Usia. Gender itu apa? Ialah laki-laki
ataupun perempuan. Nah, pendidikan, nah itu semuanya, tekanan demografis. Nah, semakin banyak ya, semakin banyak angkatan kerja itu, ya. Angkatan kerja itu yang diantaranya adalah pengangguran, yang belum bekerja, yang mencari kerja, gitu, ya. Sedangkan lapangan pekerjaannya itu sedikit. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Apa katanya tadi? Meningkatkan pengetahuan dan keahlian. Terus dengan cara apa lagi? Mengikuti seminar, latihan yang diusung oleh siapa? Masih ingat nggak diusung oleh siapa kemarin? Pemerintah. Pertama, pemerintah. Kedua, perusahaan. Ketiga, Individu. Tepuk tangan. Oke ya, nanti untuk coba kesimpulan dari kelompok berikutnya, kelompok apa ini namanya? Tenaga kerja. Silakan. Kesimpulannya saja. Baca permasalahannya apa? Ya, kesimpulannya itu apa? Cara mengatasinya itu bagaimana? Apa permasalahan? Ini permasalahannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Ya. Silakan. Masalahnya, tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu, kemiskinan, ketimpangan pendapat dan urbanisasi. Solusinya, ketimpangan pendapat juga menjadi penyebab pengangguran karena merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah. Ketimpangan pendapatan mencerminkan pemerataan hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor kondisi kalangan penduduknya. Urbanisasi adalah sebuah perpindahan populasi dari wilayah pedesaan menuju ke kota dan mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk yang berada di desa. Urbanisasi juga merupakan penyebab dari pengangguran karena perpindahan dari desa ke kota yang mengharapkan akan mendapatkannya pekerjaan di kota yang mengakibatkan bertambahnya pengangguran di kota tersebut. Cara mengatasinya dengan meningkatkan potensi diri, baik dengan meningkatkan keahlian ataupun pengetahuan dengan cara mengikuti kursus pelatihan dan seminar berbayar ataupun yang gratis yang disediakan pemerintah, swasta atau individu. Itulah kesimpulan yang saya simpulkan. Sini. Baca dulu. Ya. Jadi ya, Nak. Salah satu kemudian penyebab pengangguran berikutnya adalah tekanan kenaikan upah yang di tengah dunia usaha yang masih lesu. Kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan urbanisasi itu juga salah satu semua penyebab pengangguran. Apa maksudnya? Tekanan kenaikan upah. Apa maksudnya? Keinginan para pekerja menginginkan upah yang besar. Sedangkan perusahaan sendiri memiliki keuntungan yang secukupnya. Jadi untuk menambah penghasilan atau upah karyawan itu agak sulit. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan para pekerja
kota. Salah. Dari desa ke kota. Tujuan dari desa ke kota untuk apa? Mencari pekerjaan. Lah, akibatnya apa? Bertambahnya pengangguran sebelum dia mendapatkan pekerjaan. Paham ya? Oke. Baik. Kita akan simpulkan materi pelajaran kita hari ini, ya. Pengangguran. Yang pertama pengangguran tadi. Apa pengangguran? Sama seperti yang kemarin. Orang yang tidak bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ini adalah jenis. Kemudian apa? Jenis pengangguran. Lihat, coba baca. Yang pertama, jenis pengangguran. Pertama, Pengangguran konjungtur. menurut penyebabnya. Pengangguran Konjungtur. konjungtur. Apa baca? Pengangguran konjungtur siklis adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Apa maksudnya? Oh, tidak diinflasi. Iya, karena apa itu? Turunnya kegiatan perekonomian. Misalkan perusahaannya tutup, Tuh, bangkrut. bangkrut, maka pekerja akan PHK. di PHK, maka menjadi Pengangguran. pengangguran. Kemudian meningkatnya apa? Harga pokok, Ekonomi. kebutuhan. Ya. Itu juga. Kenapa dia begitu? Ayo nak. Oh, Cari pekerjaan. Kemudian pengangguran apa berikutnya? Menurut penyebabnya. Struktural Struktural. adalah pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Iya, perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur. Struktur apa? Struktur atau komposisi perekonomian. Apa komposisi? Isi dari perekonomian. Berikutnya Pengangguran friksional. pengangguran Friksional friksional. Pengangguran akibat kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Nah, kalau bahasa kita itu susah untuk mencari Pegawai. pekerjaan atau susah mencari tempat lapangan pekerjaan. Biasanya itu ada di mana? Desa. Ada di pedesaan. Tuh. Kemudian itu apa? Lihat gambarnya dan analisis. Pengangguran teknologi yang tadi. Karena ada mesin. Ya, diganti penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Kalau selama ini kita buat Dulu panen pakai arit. ya, kalau dulu panen pakai arit, sekarang sudah pakai Mesin. Pakai apa itu namanya? Tracer. Apa sih? Komben namanya. Nah, enggak, ya. mobil genteng. Mobil kesam. Komben namanya. Traktor. Komben. Traktor bukan? Komben. Bukan. Oh, dulu banyak sawah pakai apa? Banyak sawah pakai cangkul ya. Sekarang sudah pakai traktor. Nah, itu ya. Tuh. Dulu kebu. Kemudian ini apa? Menurut cirinya. Jenis pengangguran menurut cirinya. Pengangguran terbuka. Orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Itu adalah pengangguran terbuka. Paham ya maksudnya? Paham nggak? Dia tidak mau bekerja. Ada juga yang selalu
bekerja. Mungkin dia tidak sesuai dengan apa? Kriteria. Dengan kriteria, boleh. Tidak sesuai dengan pendidikannya misalkan ya. Kemudian Tidak punya skill. ya karena dia tidak mempunyai skill tapi dia misalkan anak siapa seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung. Tenaga kerja tidak bekerja maksimal. Saat tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Apa maksudnya? Tenaga kerja yang mungkin di apa? Apa coba? Apa nak? Ayo tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal apa? Apa? Ayo. Susah hidupnya. Asa itu sendiri. Kurang optimal. Tani. Tani. Ah? Ayo. Optimal, apa optimal? Ah? Full. Keseluruhan ya. Berarti pengangguran terselubung saat tenaga kerja tidak bekerja secara optimal, tidak bekerja dengan seluruhnya ya. Tidak bekerja tidak mengerjakan secara keseluruhan atau dia sedang bekerja tapi dia tidak sedang ada di tempat kerja atau mungkin sedang cuti barangkali ya. Kemudian apa pengangguran? Musiman. Musiman. Pengangguran saat pergantian musim. Contohnya saat Menunggu panen. menunggu panen. Dia bekerja. Panen. Dia bekerja misalkan menanam padi dulu. Kemudian dia tidak bekerja lagi. Anggur. Menganggur kan? Nah, nanti dia akan bekerja lagi setelah panen. Itu namanya pengangguran musiman. Lemak gaji musim. Mana ya? Gaji musim. Iya, kan gaji Ini rusak. apa ini? Oh, ini penyebab penganggurannya tadi ya. Mana cara mengatasi pengangguran? Baca. Oke, dari situ ada yang ingin ditanyakan. Untuk materi kita berikutnya itu adalah tentang, nah ini salah ya, tentang dampak. Mana dampak? Nih, dampak pengangguran dan cara mengatasi pengangguran. Oke. Kalau dampak itu apa nak? Akibat. Hah? Kalau dampak itu setelah atau sebelum? Setelah. Setelah. Kalau yang kita pelajari hari ini adalah Sekarang. kok. Tadi kan adalah penyebab pengangguran. Berarti kegiatan apa itu? Kegiatan yang sebelumnya ya kan? Namanya adalah penyebab. Kalau yang setelah adalah dampak. Ada sebab, ada akibat. Dampak itu sama dengan akibat. Itu yang akan kita pelajari pada besok. Pertemuan berikutnya. Masih semangat? Tepuk tangan untuk kita semua. Pengetahuan ya, nanti dibagikan ya. SKPD pengetahuan yang akan dikerjakan setiap individu ya. Siap, Bu. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semangat? Ya. Lebih semangat lagi besok nah ya. Oke, terima kasih atas keaktifan dan
kasih Bu. Oke, terima kasih. Oke, untuk itu silakan ketua kelas nanti bentar tutup dulu. Ya, nanti ini adalah untuk materi kita berikutnya ya. Oke, silakan untuk ketua kelas menutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Halo teman-teman, mengakhiri pelajaran pada siang hari ini telah mulai. Doa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi